ayat 233-240. Para ibu menyusui anak Kenania selama 2 tahun penuh. Menyusui adalah simbol penyaluran rahmat ilahi. Ibu di sini adalah jiwa. Anak adalah amal. Setiap amal perlu disusui dengan kasih dan keikhlasan selama masa 2 tahun, yaitu 2 dunia. Dunia fana dan dunia baka. Jika amal disusui dengan ria atau pamrih, ia akan mati kelaparan. Tetapi jika diberi susu cinta, ia tumbuh menjadi cahaya yang menghidupi alam. Ayat-ayat terakhir menyinggung tentang kematian dan wasiat bagi istri. Tanda bahwa Allah menutup bagian ini dengan rahmat, kehidupan dan kematian. Segalanya adalah bagian dari kosinaya yang luas. Kematian bukan akhir, melainkan kelahiran baru dalam pelukannya. Kesimpulan hikmah, ayat 201 sampai 240. Bagian ini mengajarkan hikmah keseimbangan antara doa dan amal, dunia dan akhirat, cinta dan penyerahan. Disinilah ruh menjadi matang. Ia tak lagi mencari Tuhan di luar, karena telah melihatnya dalam segala sesuatu. Puasa mengajarkan hening, haji mengajarkan perjalanan, dan ayat-ayat ini mengajarkan hidup dalam cinta yang sadar, mencintai Allah lewat ciptaan, tanpa lupa bahwa semua ciptaan hanyalah bayangan dari yang satu. Inilah makom insan yang beriman dengan pandangan marifat. Hidup di bumi, namun hatinya bertawaf di langit. Berbicara dengan manusia, namun mendengar Allah di dalam suaranya sendiri. Baik, kita kini tiba di penutup agung surat Al-Baqarah. Ayat 241-286. Mahkota hikmah yang menyatukan seluruh perjalanan marifat. Jika bagian-bagian sebelumnya mengajarkan tazkiyah penyucian diri, bagian akhir ini mengajarkanmu, malah bukan sekadar hubungan antar manusia, tapi malah hati dengan Allah. Disinilah seorang salik penempuh jalan ilahi, mencapai makom ihsan. Berbuat seolah ia melihat Allah, dan bila tidak, ia merasa dilihat olehnya. Seri Marifatullah Al-Baqarah, ayat 241-286. Tentangmu, malah ruhani, amal, keikhlasan, dan keterikatan hati kepada Allah, ayat 241-243. Bagi para wanita yang diceraikan, ada pemberian yang wajar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman karena takut mati? Pada lapisan lahir, ayat ini bicara tentang hak dan hukum sosial. Namun dalam batin, ini bicara tentang keadilan rahmat Allah terhadap setiap jiwa. Tidak ada perpisahan tanpa bekas kasih. Bahkan, setelah cerai, Allah masih memberi nafkah. Tanda bahwa kasihnya tidak pernah terputus. Ayat tentang orang yang takut mati mengingatkan, kematian tidak bisa dihindari. Karena ia bukan akhir, tapi pintu perubahan kesadaran. Setiap kali engkau meninggalkan hawa nafsu, engkau mati kecil, dan Allah menghidupkan kembali dengan ruh yang lebih tinggi. Itulah tajdidun nafs, kelahiran spiritual yang terus berulang hingga fana fi Allah. Ayat 244-245. Berperanglah di jalan Allah. Ayat 246-251. Kisah Salut dan Jalut. Ini adalah perumpamaan perang antara nur dan zulmat dalam diri manusia. Salut melambangkan kesadaran yang taat. Jalut adalah ego besar yang merasa cukup dengan dirinya. Air sungai yang menguji pasukan Salut adalah simbol kenikmatan dunia. Siapa yang minum berlebihan, kehilangan kekuatan batin. Siapa yang menahan diri, mendapatkan daya dari Allah. Ketika Salut melawan Jalut, yang menang bukan pedang, tapi batu kecil, simbol dizikir yang ikhlas. Satu dizikir dari hati yang suci lebih kuat dari 1000 strategi ego. Maka Daud kesadaran cinta menundukkan Jalut ego kebesaran diri, menjadi tanda bahwa cintalah senjata sejati, penakluk kegelapan. Ayat 252-257. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagian ini adalah pernyataan kebebasan ruhani. Setelah semua ujian, Allah menegaskan bahwa iman bukan paksaan. Ia adalah cahaya yang tumbuh dalam hati, yang telah bersih dari belenggu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dalam hakikat makrifat,
Ayat ini adalah inti perjalanan sufi. Hidup adalah proses keluar dari gelap diri menuju terang Tuhan. Dan wali di sini bukan sekadar pelindung, tapi kedekatan yang lembut Allah menjadi sahabat hati, pembimbing rahasia jiwa. Ayat 258 sampai 260. Kisah Namrud dan Nabi Ibrahim, kisah burung yang dihidupkan kembali. Dua kisah ini adalah dua makom ma'rifat. Pertama, mujadalah dialog rasional antara iman dan kesombongan. Kedua, musyahadah penyaksian langsung antara ruh dan robnya. Namrud berkata, "Aku menghidupkan dan mematikan," yakni keakuan yang mengira bisa mengatur takdir. Sedangkan Ibrahim menjawab dengan cahaya, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat." Itulah tantangan terhadap ego, karena yang mampu membalik arah matahari adalah hanya Allah di dalam kesadaran yang suci. Lalu Ibrahim berkata, "Ya Rob, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati." Permintaan ini bukan ragu, tapi rindu. Ia ingin menyaksikan rahasia Tajalli Al-Hayat, bahwa setiap jiwa yang tercerai dari Allah bisa hidup kembali bila disatukan dalam cinta. 4 burung yang dihidupkan adalah 4 sifat dasar manusia: syahwat, amarah, akal, dan iman. Ketika keempatnya tunduk kepada Allah, maka bangkitlah kehidupan sejati dalam diri insan. Ayat 261 sampai 274. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah madrasah keikhlasan. Sedekah adalah wujud eksternal dari taslim al-qalb, penyerahan hati. Bukan jumlah yang dinilai, tapi getar niat di dalamnya. Setiap amal yang lahir dari cinta akan tumbuh seperti benih yang menembus 7 lapis langit. Sedangkan amal yang tercampur ria hanyalah benih di atas batu, tak akan tumbuh meski disiram air mata. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyobat naibet dan menyakiti, karena dalam tasawuf, ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhan. Siapa menyingkapnya pada manusia, berarti belum menyerahkannya pada Allah. Allah menutup janji. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba adalah simbol ego memperbanyak dengan ambisi. Sedekah adalah pelepasan diri, menumbuhkan dengan cinta. Maka yang pertama menumbuhkan debu, kedua menumbuhkan nur. Ayat 275 sampai 281 tentang riba dan keadilan dalam muamalah. Riba bukan hanya ekonomi, tapi juga spiritual. Setiap amal yang ingin dibayar adalah riba hati. Orang yang beramal karena ingin dipuji, diberi pahala, atau ditinggikan, sesungguhnya meminjam kepada Allah dengan bunga kesombongan, sedangkan ia memberi tanpa pamrih. Itulah malah sufi berbuat hanya karena Allah adalah Allah. Allah menghapus jual beli, riba, dan mengizinkan jual beli yang jujur. Maknanya, Allah mematikan amal yang dilandasi ambisi dan menghidupkan amal yang lahir dari cinta. Setiap muamalah yang jujur adalah dizik, setiap tipu daya adalah hijab. Maka seluruh perdagangan dunia hanyalah cermin untuk perdagangan batin, menjual nafsu, membeli ridanya. Ayat 282 sampai 283. Ayat tentang hutang dan pencatatan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini adalah simbol kesadaran tanggung jawab ruhani. Hutang adalah janji jiwa kepada Allah sebelum lahir, bahwa ia akan hidup sebagai saksi keesaannya. Maka catatlah setiap hutang. Kata ayat itu, yakni, sadari setiap niat, setiap amal, dan setiap ucapanmu. Karena semuanya tercatat di lauhul mahfuz hatimu sendiri. Penulis dan saksi adalah 2 malaikat batin, Al-Kalam akal suci, dan Asis syahid hati yang sadar. Siapa yang hidup dengan kejujuran, malaikat catat dengan tinta cahaya. Siapa yang hidup dengan tipu daya, catatannya menjadi kabut gelap yang membelenggu ruh di akhirat. Ayat 284 sampai 286 penutup Al-Baqarah. Kepunyaan Allah segala yang di langit dan di bumi. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Rabbana tuakhisna inna sina awe akhtana. Inilah tajalli akhir ma'rifatullah. Segala sesuatu kembali kepadanya, dan hamba yang telah menempuh seluruh perjalanan menyadari
bahwa tiada lagi milikku, semua milik Allah. Setiap beban yang dipikul ternyata berasal dari cinta, dan setiap kelemahan adalah undangan untuk bersandar pada rahmat-Nya. Doa penutup Al-Baqarah bukan sekadar lafaz, tapi ikrar penyatuan akhir. Engkaulah penolong kami, yakni tiada daya dan upaya, tiada aku dan engkau, kecuali engkau semata. Pada titik ini, perjalanan sufi mencapai makom tauhidul af'al. Segala gerak makhluk dilihat sebagai gerak Allah di dalam cermin keberadaan. Hikmah ayat 241 sampai 286. Penutup ini mengajarkanmu malah hati dengan Tuhan. Hukum sosial hanyalah bayangan dari hukum batin. Menulis hutang berarti mencatat niat. Menafkahkan harta berarti melepaskan ego. Menjauhi riba berarti mensucikan cinta dari pamrih. Akhirnya, manusia sejati, Alins, NLK, Mil, adalah hidup dalam kesadaran bahwa semua miliknya bukan miliknya. Semua amalnya bukan amalnya, melainkan cermin bagi kehendak Allah semata.